Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hak terlampor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.